011 Sabung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020, Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Senin, 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 4B SDN 011 Sabung, Kota Batam. Tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Maulana sudah sarapan? Belum, Bu. Belum. Oh, harus sarapan dulu biar kita semangat. Yang lain, Rizky udah sarapan? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Anak hebat. Iya. Tepuk anak hebat. Belajar. Oke, mantap. Sudah siap belajar semua ya, Nak ya. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau ingatkan anak Ibu persiapkan pena, buku, dan LKPD yang sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp. Siapkan, Nak. Tulisnya. Ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu mau tanya, sinyal Ibu bagus, terdengar jelas, suara Ibu terdengar jelas? Tapi putus-putus. Oh, putus-putus ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya lancar ya. Oke, terdengar? Kalau suara Ibu terdengar kasih jempol. Kalau suara Ibu terdengar dengan bagus, kasih jempol. Oke. Mudah-mudahan sinyalnya ke depan lancar ya, Nak ya, tidak ada hambatan. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau ingatkan lagi peraturan pembelajaran kita hari ini. Peraturannya adalah yang pertama, Ibu minta tolong di-unmute-kan speakernya. Speakernya di-unmute-kan, kecuali kalau mau bicara, baru dihidupkan. Lalu yang kedua, duduk yang rapi, yang bagus ya, siap untuk belajar. Jangan ada yang baring-baring. Ya, oke, bagus sekali. Dan siapkan ini. Saya mau informasikan ada 3 penilaian. Ada 3 kriteria penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama adalah penilaian sikap, itu adalah penilaian pengetahuan, dan nanti ada penilaian keterampilan ya ketika kalian berbicara. Jadi sikapnya juga akan Ibu nilai pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya lihat sudah lumayan ramai ini, kita mulai dulu dengan doa ya, Nak ya, sebelum memulai pelajaran. Baik, Ibu minta tolong sama anak Ibu Maulana, silakan pimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Maulana. Terima kasih kepada Maulana. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini membawa berkah ya, Nak ya. Ini juga Ibu ingatkan sama anak-anak Ibu, berdoa tidak hanya sebelum belajar, tapi berdoalah dalam melakukan kegiatan apapun, sebelum melakukan kegiatan apapun ya, Nak ya. Oke, selanjutnya Ibu sudah mengirimkan persensi. Sudah dilihat? Sudah diisi persensinya? Oke, di WhatsApp grup ya, itu bukti sebagai anak-anak Ibu hadir dalam pembelajaran hari ini, jadi harus diisi. Selanjutnya kalau gitu Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan sebelum pelajaran, karena kita sekarang bertemu di tatap maya lewat Zoom. Biasanya kita ketemu di sekolah ya, Nak ya. Sudah
hampir 7 bulan, 8 bulan kita tidak berjumpa di sekolah karena pandemi COVID-19. Ingatkan sama anak-anak ibu untuk 3M. 1, ya kan? Masker. Menjaga jarak. Tangan dengan sabun. Yang ketiga, jaga jarak. Jadi diingatkan untuk 3M, mematuhi protokol COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Ya nak ya? Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu sama anak-anak Ibu. Anak hebat. Siap. Sekali lagi, anak hebat. Semua hebat. Siap. Siap. Anak hebat. Belajar. Oke. Sudah siap. Ibu mau tanya sama Belajar. ini bulan apa ya? Ada yang tahu bulan apa ya? Bulan November. Ada yang tahu bulan November itu kita memperingati hari apa? Hari pahlawan. Sesuai dengan tema kita, ada yang tahu pahlawan itu apa sih? Pahlawan apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ya, Negara Indonesia, Bu. suaranya kuat sih, kurang terdengar sama Ibu. Ya, Bu. Orang berjasa di negara Indonesia, Bu. Orang yang berjasa di negara Indonesia. Hebat, mantap. Ya, orang yang berjasa di negara Indonesia. Ada yang lain? Ada Yang membela negara, Bu. mana? Orang yang apa nak? Yang membela negara. Orang yang berbela negara. Hebat. Mantap, Maulana Islami. Pahlawan adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang untuk mempertahankan bangsa dan negara. Kita pelajari tadi karena ini bulan November, kemarin sudah kita memperingati tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Nah, itu dia, pahlawan adalah orang yang berjasa. Ini banyak sekali manfaatnya yang kita terima, nak, yang kita dapatkan, yang dapat kita teladani dari sikap-sikap para pahlawan yang telah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan kita. Ini dia gambar-gambar pahlawan kita ya, nak ya. Ada Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, ada Ahmad Subarjo dan lain-lainnya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita akan masuk pelajaran tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 4. Ini dapat terlihat, nak, ada gambar apa di slide yang anak-anak ibu lihat? Slide yang ibu kirimkan, ada gambar apa? Apa, Yuanisa? Iya, ini adalah gambar pahlawan nasional yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, ada Kapiten Patimura, ada Raja Sisingamangaraja, ya, ada Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak-din, Raden Ajeng Kartini dan lain-lain. Oke, baik, pada kesempatan hari ini ada Kapiten Patimura, ada Raja Sisingamangaraja, ya, ada Tuanku Imam Bonjol, dan lain-lain. Oke, baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari anak ibu akan membaca teks dan menonton video. Anak ibu bisa membandingkan, ya anak ibu ya, bisa membandingkan informasi yang didapat dengan benar. Lalu yang kedua, setelah kita berdiskusi di ini, anak ibu bisa merangkum hasil dan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks dan menonton video. Yang ketiga, anak ibu mampu menganalisis sikap-sikap yang
sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, anak ibu mampu menceritakan pengalaman dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan runtut. Disiapkan ya, Nak, ya, buku tulisnya ya. Ayo, coba jawab pertanyaan ini di buku tulismu. Siapkan buku tulisnya, Nak. Ayo, Ahmad Suhaili. Siapkan buku tulisnya di mana? Sudah disiapkan buku tulisnya? Sudah, Bu. Ya, ayo coba jawab pertanyaan ini di buku tulismu. Ini dia. Tahukah kamu kapan Hari Pahlawan diperingati? Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal itu? Ayo, siapkan anak. Bu, Ya, Hinata. Bu, jawabannya aja ya, Bu. Ya, di buku tulis, Nak. Tulis di buku tulis. 10 November. Ya, Bu. Oke, Clara udah siap. 10 November. Kita Fatir, Gary, catat Gary. Nawab sudah, Nak? Belum, Bu. Belum. Ya, Ibu tunggu ya. Sudah, disimpan dulu. Kita lihat slide Ibu. Perhatikan lagi slide yang Ibu bagikan ya, Nak. Ayo, perhatikan lagi slide yang akan Ibu bagikan selanjutnya. Baca, perhatikan. Ibu ada sebuah teks dengan judul Bung Tomo. Slide yang Ibu bagikan sekarang di Zoom meeting ini ada juga di buku siswa kamu, Nak, halaman 117. Tapi boleh sekarang perhatikan dulu slide yang Ibu bagikan. Bisa terlihat? Bisa. Ayo membaca. Ibu minta tolong dengan Ella. Silakan Ella bantu Ibu untuk membaca. Bagikan. Bisa terlihat? Bisa. Ayo membaca. Minta tolong dengan Ella. Silakan Ella bantu Ibu untuk membaca. Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Indonesia. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 2009. Udah, terima kasih Ella yang sudah membantu Ibu membaca. Jadi, Nah, ini adalah teks Bung Tomo. Bisa terlihat kan? Pada waktu itu, setelah kita proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, tentara Belanda datang kembali ke Indonesia, ingin menjajah kembali. Dia tidak menerima kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga mereka menemukan beliau ini terkenal sekali, Nak, di pertempuran 10 November, Hari Pahlawan yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Karena apa? Karena peran beliau adalah membangkitkan semangat rakyat selanjutnya. Simaklah video berikut ini. Ibu ada video, mau nonton nggak? Mau, Bu. Mau nonton nggak videonya? Mau ya, ini dia. Nih, cuplikannya sedikit. Ini ada Bung Tomo. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Dengar kan, Nak, suaranya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Terlihat ya? dan lain-lain Ya, oke. Silakan. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kabar gembira kemerdekaan Indonesia disambut sukacita oleh semua lapisan masyarakat hingga pelosok Indonesia. Namun, ternyata perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajah belum selesai. Berbagai peristiwa pergolakan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dari peristiwa pertempuran 5 hari Semarang, peristiwa Medan Area, peristiwa Ambarawa hingga pertempuran 10 November. 10 November masih ada terjadi perang. Pertempuran terbesar yang terjadi pasca kemerdekaan yang menewaskan ribuan rakyat Surabaya gugur. Dimulai tanggal 25 Oktober, Divisi 23 mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir AWS Malabi. Tujuan kedatangannya adalah untuk mengungsikan tawanan perang, melucuti senjata dan mengembalikan terjadi Jepang ke negaranya. Selain itu juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tanggal 26 Oktober tahun 45, kesepakatan antara pimpinan RI dan AWS Malabi. Isinya, 1. Inggris hanya melucuti senjata tentara Jepang. 2. Menjamin keamanan dan ketertiban. Dan yang terakhir adalah membentuk kontak biro. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, pada malam harinya Inggris mengingkari janjinya. Pasukan Pluton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke penjara Surabaya lah yang memakan korban sangat banyak, yaitu kurang lebih ada 6.000 arek-arek Surabaya yang tewas dalam pertempuran 10 November. Inilah penyebabnya kenapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bagaimana pahlawan kita berusaha mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selayaknya kita berusaha mempertahankan, belajar dengan untuk menghormati, mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Bayangkan, sampai titik darah penghabisan mereka korbankan untuk mempertahankan Indonesia. Setelah membaca teks Bung Tomo dan menonton video sejarah Hari Pahlawan, temukanlah dan tulislah informasi yang didapat mengenai Hari Pahlawan di buku tulis anak-anak ibu. Ayo, sekarang siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, catat lagi. Catat ibu, apa informasi yang didapat setelah membaca teks Bung Tomo dan menonton video yang ibu putar tadi. Ayo, silakan. Clara udah siap, Nak? Sudah. Bu, sudah. Gary belum ya? Kenapa Gary? Belum. Iya, Nulis Ibu. banget. Harus bicara. Siapa yang mau coba kasih pendapat? Ayo. Mau ditulis ya, Bu? Iya, dibacakan Gary. Yang Gary tulis tadi dibacakan, Nak. Ayo, siapa yang mau coba menjawab? Apa yang Tomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrabnya Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica berlawanan berakhir dengan pertempuran 10 November tahun 1945. Iya, itu dia informasi awal yang didapat oleh Yuanisa. Ada yang mau mencoba menambahkan? Terima kasih, Yuanisa. Ada yang mau lagi? Baik, sudah ya. Kita masuk lagi. Kita
masuk informasi yang didapat setelah membaca teks Bung Tomo dan menonton video sejarah Hari Pahlawan. Siapa yang mau coba jawab? Gantian. Hesti, silakan Hesti. Gantian ya nak. Ya Hesti. Tomo merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Tomo mempertahankan telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu informasi yang didapat oleh Hesti. Ya. Ya, terima kasih Hesti. Mantap. Ada lagi yang mau coba nambahkan kesimpulan dari informasi awal dan informasi setelah membaca teks dan menonton video? Siapa yang mau mencoba memberi kesimpulan? Saya Bu, Ella Bu. Ella. Oke, silakan Ella. Yang lain disimak ya nak ya. Siapa yang mau menambahkan boleh. Silakan Ella, 2 poin saja Ella kesimpulannya. Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November, Bu. Ya, 1. Jadi Hari Pahlawan diperingati sebagai hari 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, silahkan apalagi Ella. Tokoh yang terkenal pada pertempuran 10 November adalah Bung Tomo. Adalah Bung Tomo ya nak ya? Iya. Oke, terima kasih Ella. Gantian, ada lagi yang lain yang coba menambahkan kesimpulannya dari Ella? Siapa lagi? Siapa? Hesti, boleh. Tomo berperang Surabaya menentang penjajahan Belanda. Semangat juang rakyat untuk bertempur sampai di negara penghabisan. Bung Tomo mempertahankan harga diri tanah air yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bu. Oke, terima kasih Hesti. Jadi sikap-sikap Bung Tomo, anak ibu sudah mengerjakan LKPD-nya. Ayo, dikerjakan dulu LKPD-nya. Dikerjakan dulu LKPD-nya. Silakan mengerjakan LKPD. Tulislah sikap-sikap Bung Tomo dan apakah sikap-sikap Bung Tomo. Anak ibu sudah mengerjakan LKPD-nya. Ayo, dikerjakan dulu LKPD-nya. Dikerjakan dulu LKPD-nya. Silakan mengerjakan LKPD. Tulislah sikap-sikap Bung Tomo dan apakah sikap-sikap Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kerjakan LKPD. Tulis, ya silakan Hinata. Sikap-sikap Bung Tomo. Gigi. Jawab sedikit ya, nggak kedengeran suara Hinata. Gigi. Ya. Terus pemberani. Rela berkorban. Rela berkorban. Cinta tanah air. Ya. Oke, Hinata. Hinata hebat. Terima kasih Hinata. Inginkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai sila pertama yaitu religius. Bung Tomo pada pidatonya beberapa kali menyebutkan Allahu Akbar. Oh, jadi sila pertama ya Ella ya, karena Bung Tomo tadi menyebutkan Allahu Akbar ya Ella. Ya, good job. Terima kasih. Ceritakanlah pengalamanmu dari mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ayo, siapa yang mau bercerita? Ini dia. Siapa yang pernah mempunyai pengalaman dari mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Pengalaman itu adalah segala sesuatu yang benar-benar kamu alami, yang benar-benar terjadi yang pernah kamu alami. Ayo, sila pertama, siapa yang mau bercerita? Ya Bu, saya Bu. Iya, siapa itu? Bu Anissa, silakan. Saat 5 waktu. Kenapa nak? Sila pertama yang pernah diamalkan oleh Bu Anissa. Saat 5 waktu, Bu. Sholat 5 waktu. Oh, hebat anak ibu. Itu sila pertama ya, Yunisa. Ada lagi yang mau coba sila pertama? Rahma? Ada Bu, saya Bu, ada. Iya, silakan. Menghormati pemeluk agama lain, Bu. Menghormati agama lain.
Iya, terima kasih Ella. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau bercerita pengalamannya untuk sila ketiga? Saya, Bu. Hesti? Iya, boleh Hesti. Tidak berkelahi dengan saudara, adik pun maupun kakak. Benar, Hesti tidak berkelahi dengan adik dan kakak. Jujur Ya, ya? Bu. Keluarga, membina kerukunan dan keutuhan keluarga. Iya, kita harus menjaga keutuhan keluarga ya nak ya. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar ya nak ya. Ya bagus Hesti, terima kasih. Oke, kalau sudah, ayo kita merefleksi pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya sama anak-anak ibu, apakah senang belajar hari ini? Senang tidak? Senang, Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya setelah mempelajari tentang kepahlawanan? Bagaimana perasaannya? Bangga? Ya hebat. Bangga dengan para pahlawan kita ya nak ya. Karena para pahlawan kita sangat berani, pemberani, terus pantang menyerah, berjuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya nak ya. Itu harus kita tiru ya. Anak-anak ibu juga harus pantang menyerah, tidak boleh cepat menyerah, harus berani, harus bergerak. Selanjutnya, sikap kepahlawanan apa yang ingin kamu tiru? Apa sikap pahlawan yang anak-anak ibu ingin tiru? Cinta tanah air. Rela berkorban. Iya, hebat anak ibu semua ya. Hebat anak ibu semua. Selanjutnya, bukan pembelajaran ini apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya? Hari pahlawan. Pahlawan. Terus belajar apa lagi? November. Kita pelajari hari ini Ella. Membandingkan isi teks, Bu. Membandingkan isi teks, iya hebat. Terus apa lagi? Tentang Hari Pahlawan, Bu. Tentang Hari Pahlawan, iya. Iya, kita belajar tadi membandingkan teks, ya. Kita merangkum informasi yang didapat dari membaca teks dan menonton video. Lalu kita juga belajar tentang sikap-sikap pahlawan, ya. Selanjutnya, jangan lupa mengerjakan evaluasi pembelajaran. Ibu sudah mengirimkan evaluasi pembelajaran melalui Google Form. Google Form ya nak. Nanti bagikan di WhatsApp grup. Ini dia link. Dan ingat, harus jujur mengerjakannya. Oke? Siap anak ibu? Siap. Anak hebat. Oke, Bu. Anak hebat. Siap. Ya, dikerjakan ya nak evaluasi yang sudah ibu kirimkan. Oke, sekian dan terima kasih. Baik anak-anak ibu, kita sudah selesai berarti pembelajaran hari ini. Tadi sudah belajar semuanya hari ini pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 4 tentang sikap pahlawan. Itu harus kita contoh, kita hargai para pahlawan yang sudah berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi anak-anak ibu harus mencontoh sikap-sikap pahlawan ya nak ya, yang berani, bekerja keras, pantang menyerah, cinta tanah air, oke? Dan juga mengamalkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke anak ibu, ada berapa Pancasila? Ada 5, Bu. Ada 5. Jangan lupa ya. Ada Pancasila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuhan yang Maha Adil. Yang ketiga, Indonesia. Yang keempat, Rakyat yang Yang keadilan sosial Indonesia. Anak-anak ibu, jangan lupa belajar di rumah. Tadi LKPD-nya yang sudah dikerjakan nanti difoto, kirim ke WhatsApp pribadi ibu. Dan jangan lupa mengerjakan evaluasi yang ibu kirimkan melalui Google Form, melalui WhatsApp group. Ya nak ya, diisi ya. Iya. Oke,
sampai ini pembelajaran kita hari ini. Tadi diawali dengan doa, sekarang diakhiri juga dengan doa. Ibu minta tolong sama anak ibu. Sila, Bu, sila. Silakan pimpin doanya. Ya, silakan Hinata. Teman-teman, sesudah belajar kita menutup pelajaran dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak Ibu Hinata. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa berkah ya nak ya, mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik anak-anak Ibu, anak hebat. Siap. Anak hebat. Siap. Siap. Iya. Terima kasih anak-anak Ibu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan Ibu ingatkan sekali lagi penuhi protokol kesehatan 3M. 1. Menggunakan masker, 2. mencuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik. Yang ketiga menjaga jarak. Menjaga jarak. 1,5 meter. Ya, Nak, ya. Mudah-mudahan kita semua sehat sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Amin. Oke, terima kasih anak-anak hebat semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.